Bismillahirrahmanirrahim. Saya artikan bahasa Indonesia, bahasa nasional saja. Bismillahi, memulai saya dengan menyebut nama Allah. Bismillahi, memulai saya dengan menyebut nama Allah. Bisa diartikan, yang penting ada takdir fi'il yang ada di sebelumnya. Bisa bismillahi, mohon pertolongan saya dengan menyebut nama Allah. Ay asta'inu billah atau abtadi'u billah. Bismillah. Bismillahi, memulai saya dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman, yang maha mengasihi dunia dan akhirat. Ar-Rahman, yang maha mengasihi dunia dan akhirat. Kenapa saya katakan dunia akhirat? Karena Allah memberikan kasih sayang kepada makhluknya, baik yang kafir atau yang mukmin, di dunia ini tanpa terkecuali. Baik yang mukmin diberikan rahmat oleh Allah, apalagi juga yang kafir juga diberikan rahmat oleh Allah. Seperti orang-orang Nasrani, Yahudi dan lain sebagainya. Bahkan kadang cenderung gaya hidupnya lebih daripada orang-orang yang beriman kadang. Karena mungkin itu istidraj itu solaken jandeng matur, diberikan tapi tidak diridhoi, diberi tapi dimarahi. Itu istidraj. Ar-Rahman, yang maha mengasihi dunia dan akhirat, baik yang kafir atau yang mukmin. Ar-Rahim, zat yang maha mengasihi di akhirat saja, atau dengan kata lain khusus hanya kepada orang-orang mukmin saja. Jadi yang bukan mukmin tidak mendapatkan rahimnya Allah, yang itu kelak akan diberikan di akhirat, hanya khusus kepada orang mukmin. Jadi orang kafir tidak mendapatkan kasih sayang Allah kelak. Kita kan rata-rata di neraka tidak akan mendapatkan kasih sayang Allah. Hanya orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah yang akan mendapatkan kasih sayang dari Allah. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi, ialah milik Allah. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi, ialah milik Allah. Kata-kata segala ini berarti pujian itu banyak. Pujian itu ada 4. Ada qadimin li qadimin, ada hadisin li hadisin, ada qadimin li hadisin, ada hadisin li qadimin. Ada pujian Allah qadimin li qadim. Ini pujian Allah kepada Allah. Allah ngalem memuja zatnya sendiri, seperti la ilaha illa ana. Ini Allah memuji terhadap zatnya Allah, dan itu kembali kepada Allah. Segala puji milik Allah. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi, ialah milik Allah. Yang kedua, ada qadimin li hadisin, pujian Allah kepada makhluknya, seperti Allah memuji Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai budi pekerti yang agung. Lalu siapa yang menciptakan Nabi Muhammad? Ya Allah. Maka memuji Nabi Muhammad hakikatnya kembali kepada Allah. Ini yang dimaksud segala puji milik Allah, akan kembali semuanya kepada Allah. Begitu juga pujian sesama makhluk. Be'en mak genteng, be'en mak retin. Hakikatnya ketika kita mengatakan be'en genteng berarti memuji kepada Allah. Karena yang menciptakan kita itu bukan bapak dan ibu. Kadang tekan nembu'en letin, epaan genteng, anan bince kadang. Jadi huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Jadi Allah yang menggambar, yang menciptakan wajah seperti ini Allah. Jadi orang tua cuma melantara saja. Jadi sana kadang sana jenepan gendeng ngembun retin, anak tak gendeng tak retin, biasa-biasa saja.
Dan yang lebih mengejutkan, anak andeng gunung, anak tindatin, potran andeng gunung, anak tindatin itu. Artinya pun nggak bisa anak ini ngasih benih anak. Ini terbukti di pondok-pondok pesantren banyak seperti itu. Apaan ngaruh, mbun ngaruh, tapi anak gedang, anak datin. Ini membuktikan bahwasanya huwallahu yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Jadi Allah lah yang menggambar, yang menciptakan wajah kita kaifa yasha, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi hakikatnya memuji antar makhluk sama saja dengan memuji Allah. Mak gendeng benlek. Hakikatnya memuji Allah. Ya mungkin sebaliknya juga, mencaci maki kepada ciptaan Allah yang ada pada manusia. Wah, coba. Lalu siapa yang dicaci itu? Berarti yang menciptakan pada orang di meja. Kebetulan ada orang yang membuat meja ini, buat tempat macam coba meja aja. Sejelas orang yang jaga sedih. Ya, umat tahu surah ke TV tak tahu kan. Sedih itu. Begitu juga mungkin dengan Allah, ketika orang itu mencaci maki kepada ciptaannya, maka Allah juga tidak akan terima hal seperti itu, karena Allah yang menciptakan, bukan produk orang tua, tidak, tapi huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'in. Jadi semua adalah ciptaan Allah, baik seratin, sejuba, segantang, sejuba, semua adalah kembali kepada Allah. Begitu juga ketika kita memuji, adana maafan manur ya, tebar. Umpama kebenaran orang si akebebannya badan yang setiap bunga wanku, tang harapan maafannya. Iboci yalem. Yang jelas ketika orang itu mendengar merasa bangga itu. Mungkin begitu juga dengan Allah, dan pujian ini semuanya akan kembali kepada Allah. Begitu juga pujinya makhluk kepada Allah, seperti alhamdulillahi rabbil alamin atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau. Subhanaka inni kuntu minadz zalimin, dan kami selalu berada atau menjadi orang-orang yang zalim karena tidak memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah. Sebab hakikatnya orang itu tidak melaksanakan perintah, berarti orang itu hakikatnya zalim kepada dirinya sendiri, karena akibat yang kita berbuat akan kembali kepada kita. Contoh, kita tidak sholat. Orang yang tidak sholat itu bukan zalim kepada Allah, tapi zalim kepada dirinya sendiri, karena akibat orang itu tidak sholat akan kembali kepada dirinya sendiri. Walaupun arti zalim yang sesungguhnya adalah wab'u syai'in fi ghairi mahallih. Secara lugawi, zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Agak dia songkok kebai sandal. Ini termasuk zalim, walaupun tidak termasuk zalim yang diharamkan oleh Allah. Atau sandal iga songkok, ini juga zalim. Atau Quran di atasnya itu mpangi songkok, ini bagian dari zalim, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi ialah milik Allah, hamdan dengan pujian, muafian yang membandingi, muafian yang membandingi, ay muqabilan, muafian ay muqabilan li ni'amih, muafian yang membandingi li ni'amihi terhadap beberapa nikmat Allah, li ni'amihi terhadap nikmat-nikmat Allah, mukafian ay mumasilan wa musawiyan, mukafian serta menyamai, mukafian serta menyamai limazidihi terhadap tambahnya nikmatnya Allah,
mukafian serta menyamai limazidihi terhadap tambahnya nikmat Allah. Nikmat ini bisa bertambah kalau disyukuri. Nikmat kalau tidak disyukuri bukan hanya tidak bertambah, tapi bisa hilang dengan apa? Dengan dimakan oleh waktu. Sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh demi, sampai asompa Gusti Allah, kalau kalian mensyukuri terhadap nikmatku, la azidannakum, jawabnya ini masih ditambah dengan taukid lagi, demi sungguh, muntaking cek pentingnya itu. Gusti Allah tidak akan memberikan taukid. Buat apa Allah bohong? Tidak punya kepentingan. Kalau kita apa, orang tidak percaya sampai apa sompa itu karena kita punya kepentingan itu. Tapi Allah tidak punya kepentingan dengan kita. Derina Allah betul-betul akan menambah nikmat kepada orang yang bersyukur sampai Allah ini mengatakan la azidannakum, demi sungguh akan saya tambah nikmatku bagi orang-orang yang bersyukur kepada aku. Luar biasa. Padahal umpamana Allah mengatakan la aziduhu, cukup, tapi Allah ditambahi kosam dan diberi taukid lagi, luar biasa. Padahal Allah tidak butuh kepada kita, tapi untuk kita biar kita percaya itu kepada Allah bahwasanya Allah betul-betul akan membalas terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada kita kalau nikmat itu disyukuri itu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Wassalatu adapun tambahnya rahmat ta'zim. Wassalatu dan adapun tambahnya rahmat ta'zim, wassalamu dan keselamatan. Wassalamu dan keselamatan ala sayyidina, ialah semoga tetap atas gusti kita Muhammadin, nyatanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi dan sanak keluarganya Nabi, wa alihi dan sanak keluarganya Nabi, wa sahbihi dan sahabatnya Nabi, wa junudihi dan bala tentaranya Nabi, wa junudihi dan bala tentaranya Nabi. Kadang ini oleh orang yang tidak memahami tentang redaksi sholawat itu kadang dipermasalahkan. Arab Rasulullah maki baca sholawat, maki itu lagi salam, pola Rasulullah tak salamat. Ini bagi orang-orang yang tidak mengerti. Bagi orang yang mengerti tidak akan mempunyai pemahaman seperti itu. Kita membaca sholawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak obahnya seperti kita mengisi bak mandi atau jeding itu yang sudah penuh. Kan sholawat ini sudah penuh. Allah dan para malaikatnya Allah membacakan sholawat untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak perlu sholawat kita, tak perlu. Tak butuh jak Bondeng Madura. Tak butuh. Tapi kita tetap membacakan sholawat dan salam kepada mereka. Apa hikmahnya? Loberan sholawat pada orang sejeding yang sudah penuh, maka aliran air yang mengalir, yang meluap itu akan mengalir kepada orang yang membaca. Hakikatnya ketika kita membaca sholawat, yang diuntungkan bukan Rasulullah, tapi kita yang membaca itu. Yang diuntungkan adalah kita yang membaca sholawat itu sendiri, bukan Rasulullah. Rasulullah sudah cukup sholawatnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya Allah yusalluna 'alan nabi, beliau membacakan sholawat kepada kanjeng Nabi. Cukup. Malaikat itu lebih banyak populasinya daripada manusia. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan jatuhnya air wudhu yang ketika kita wudhu asalkan tak ikat tesaki itu menjadi malaikat yang terus memintakan ampun
kepada Allah untuk dosa-dosa kita. Ya, bayangkan umpah orang yang satunya audu bahati malaikat saja. Luar biasa. Jadi cukup dari malaikat, tidak butuh kepada selawat kita. Kenapa kita tetap membaca selawat dan salam kepada Rasulullah? Agar kita mendapatkan manfaat dari selawat yang dibaca. Seperti orang mengisi bak yang sudah penuh, maka aliran air akan mengalir kepada orang yang mengisi. Wa alihi, dan mudah-mudahan sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada sanak keluarganya Nabi. Ya, ini sekarang lagi viral masalah dzurriyyatin Nabi. Tapi kita selaku santri yang tahu tentang dasar-dasarnya, bahwa Sadatun al-Alawiyin atau klan Ba'alawi itu ulama, termasuk Imam Ghazali, Imam Ibnu Hajar al-Haytami menyatakan bahwa klan Ba'alawi ini betul-betul ada itu. Jadi para panjenengan tak usah ngerenggus imat tidak usah ikut-ikutan. Dan lagi yang terpenting, sanad keilmuan kita dan guru-guru kita ini nyambung kepada Ba'alawi. Jadi mana bidan gula sampai mencaci maki dan bahkan membatalkan klan Ba'alawi, berarti ngangkep dan gula sarang panjenengan bandingkan kiai sebeda bandingkan lecek. Karena mereka yang dahulu menghormat dan takzim kepada Ba'alawi. Kan tak usah reng-reng yang viral di media sosial, hanya sangat memprihatinkan, tidak ada manfaatnya sama sekali. Lebih baik kita husnudzon walaupun salah daripada suudzon walaupun kita benar. Lebih baik kita husnudzon walaupun kita salah, nyangka huria loncong elong ngaku katoron Nabi. Oh iya, kata Nabi enggak ngormat karena katoran Nabi, lalu kita salah, tidak masalah, tetap dapat pahala karena ngormat ke Rasulullah. Daripada kita ini suudzon walaupun kita benar, tetap ada efeknya. Itu bunyi itu lebih baik kita husnudzon walaupun salah daripada suudzon walaupun kita benar. Dan kita yakin para kiai kita itu benar, yakin Imam Nawawi itu benar, yakin Ki Hasyim As'ari itu benar, yakin Syekhona Khalil Al-Bangkalani itu benar, dan gula yakin beliau itu adalah orang-orang yang benar. Tapi kebenarannya bukan hanya sekedar ucapan, tapi dibuktikan dengan keilmuannya. Mantaran orang yang nyaranyar mungkin saya mempunyai tesis itu yang tidak jelas, Jereng kiai pun mulai lambat. Ulama una dari kalangan orang-orang NU banika mulai lambat. Banika hormat kepada para habaib. Urusan si tak perjajatina makyan, mak istilahnya mun apa? Mengakan kapur jadi si beeng man. Jadi tolan nama elak galak tinggi. Lebih baik kita husnudzon walaupun salah. Bahkan Syekhona Khalil ini dari hormat taga guru. Beliau itu dulu pernah menunggangi dokar pedati. Nyampe di tengah jalan itu ngapa sekiceureun mapan. Pak-paknya kamu lejeran dan mapannya kiai dari Bima gak dintohnya Ki Khalil itu kian lu ambu-ambu dulu ambu kalau Pak kenapa kiainya enten huru gula bedesi dari Bima kan takut tepak karon toronna cerena guru gula kan. Dari hormatnya kepada guru sampai karen cerena itu hormat kan. Kita mungkin hanya salah paham dan kita tidak tahu.
cuman ikut-ikutan, ikut menghujat, mencaci maki para habaib yang ada. Urusan saya salah cek toro, cek toro. Urusan saya salah cek toro, saya bener toro, saya salah cek toro. Tekan habaib man. Lebih baik kita husnudzon walaupun kadang salah man, daripada suudzon walaupun benar. Wa alihi, dan semoga tetap atas keluarganya Nabi, salawat dan salam semoga tetap atas keluarganya Nabi, wa sahbihi, dan sahabat-sahabatnya Nabi, wa junudihi, dan bala tentaranya Nabi. Hadza, adapun ini ibarat, hadza adapun ini ibarat, ay hadirun fi dhihni, reng labbok bani ga ulama labbok bani ngarang bani ki mikir bani, bani ki mikir apa aja saya tulis, saya tidak seperti itu. Nanti kan pun bosak man. Makanya dikatakan hadza ay hadirun fi dhihni, yang sudah hadir di dalam hatinya, bani ki mikir bani sing ngarang man. Wa hadza, adapun ini ibarat ayat yang hadir di dalam hati, hadirun fi dhihni, ma ialah sesuatu ishtaddat yang sangat ilaihi kepada ma, ishtaddat yang sangat ilaihi kepada ma hajatur raghibin, siapa hajatnya orang-orang yang mengharap. Hajatur raghibina, apa hajatnya orang-orang yang senang atau yang mengharap-harap fi takmilati tafsiril Qur'anil Karim, di dalam menyempurnakan tafsir Al-Qur'anil Karim. Alladzi allafahu, yang telah mengarang hu kepada tafsirul Qur'anil Karim. Imamu, siapa? Seseorang yang jadi imam, yang jadi panutan, yang menjadi pemuka agama. Al-allamah, yang sangat alimnya. Al-allamah, yang sangat alimnya. Al-muhaqqiq, yang tahqiq ilmunya. Al-muhaqqiq, yang tahqiq ilmunya. Al-muhaqqiq, yang tahqiq ilmunya. Beniki mikir ban, beniki rugat, beniki apa? Guragu bener banjar ya. Sudah tahqiq ini. Jalaluddin, yaitu Syekh Jalaluddin, namanya sendiri Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, yaitu Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli yang bangsa Mahillah, nama suatu negara atau desa Mahillah. Asy-Syafi'i, yang bangsa Syafi'i, rahimahu, mudah-mudahan memberikan rahmat hu kepada Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, rahimahu, mudah-mudahan memberikan rahmat hu kepada Syekh Ahmad Al-Mahalli. Allahu, siapa Allah. Wa tatmimu ma fatahu, wa tatmimu, dan menyempurnakan sesuatu. Wa tatmimu ma, dan menyempurnakan sesuatu. Fatahu, yang tertinggal apa ma, hu kepada tafsirul Qur'anil Karim. Wa tatmimu ma, dan menyempurnakan sesuatu. Fatahu, yang tertinggal, mungkin yang tidak disebutkan apa ma, hu kepada tafsirul Qur'anil Karim. Wa huwa, adapun tafsirul Qur'anil Karim yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, min awwali suratil Baqarah, ialah mulai dari awalnya surat Al-Baqarah, karena beliau menafsiri Al-Quran ini tak sampai totok, nyampe di pertengahan beliau meninggal. Mulai dari mana? Min awwali suratil Baqarah, ialah mulai dari awalnya surat Al-Baqarah, ila akhiril Isra, hingga
akhirnya surat Isra. Setelah itu beliau meninggal dan diteruskan oleh Syekh Jalaluddin juga. Makanya tafsir ini dikatakan Jalalain, dua orang agung dua. Siapa? Yang pertama Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, yang kedua Syekh Muhammad bin Ahmad As-Suyuti. Bitatimmatin, dengan menyempurnakan, bitatimmatin dengan menyempurnakan, ala namatihi, atas hale menetapi, atas jalannya tafsir, ala namatihi, hale menetapi atas jalannya tafsirul Quran, min dzikri ma, minnya lil bayan, nyatanya menyebutkan sesuatu atau ma'ani, min dzikri ma, nyatanya dari menyebutkan sesuatu, yufhamu, yang difaham, yufhamu yang difaham, bihi dengan ma, yufhamu yang difaham, bihi dengan ma, kalamullah ta'ala, apa firman Allah ta'ala, kalamullah ta'ala, apa firman Allah ta'ala, wa'timadi ala arjahil aqwal, dan bersandar, ala arjahil aqwal, atas paling unggulnya beberapa pendapat ulama, wal i'timadi, dan bersandar ala arjahil aqwal, atas paling unggulnya beberapa pendapatnya ulama, wa i'rabima, dan i'rab atau menjelaskan. I'rab itu artinya menjelaskan. Wa i'rabima, karena di dalam tafsir Jalalain ini ada sesuatu yang dijelaskan tentang i'rabnya. Wa i'rabima, dan menjelaskan lafaz, yahtaju, yang butuh ilaihi, terhadap i'rab. Wa i'rabima, dan menjelaskan sesuatu, yahtaju, yang butuh apa, ma ilaihi, terhadap i'rab. Wa tambihin alal qiraatil mukhtalifatil masyhurati, wa tambihin, dan mengingatkan, alal qiraatil mukhtalifah, atas beberapa bacaan yang berbeda-beda. Ada yang pakai iya, ada yang pakai nun, bacaan yang berbeda-beda. Ada yang dibaca imalah, ada yang tidak. Al-masyhurati, yang masyhur ay indal qurra. Al-masyhurati, yang masyhur, indal qurra, menurut ulama qurra. Ala wajhin latifin, atas jalan yang halus, ala wajhin latifin, atas jalan yang halus. Wa ta'birin wajizin, dan ungkapan yang ringkas. Wa ta'birin jazidin wajizin, dan ungkapan atau ibarat yang ringkas. Wa tarkit tatwil, dan di dalam tafsir ini juga wa tarkit tatwil, dan meninggalkan tatwil. Tatwil ini apa? Tidak sama dengan itnab. Itnab juga panjang, tatwil ini panjang. Tapi kalau tatwil ini memanjangkan sesuatu yang tidak ada gunanya, itu tatwil. Jangan orang Madura bentak keberak kata mur apa sen, ada sen sekali, itu tatwil namanya. Tapi kalau itnab ini membuat rangkaian kata-kata yang indah, yang tujuannya untuk menarik simpati orang. Ini itnab namanya. Jadi pada orang terus egale buran orang. Jadi membuat rangkaian kata-kata yang indah, yang tujuannya biar orang itu tertarik. Itu itnab. Tapi kalau tatwil ini apa entah keberak kita murda itu mau konjok hunggil lah apa caranya. Itu tatwil namanya. Kebalikannya adalah itnab. Wa tarki tatwil bi dzikri aqwalin ghairi mardiyah. Wa tarki tatwil, dan meninggalkan tatwil, memanjangkan ibarat yang tidak ada gunanya. Bi dzikri aqwalin, dengan menyebutkan beberapa pendapat atau perkataan ghairi mardiyatin, yang tidak diridhai. Ghairi mardiyatin, yang tidak diridhai. Wa a'riba, dan beberapa i'rab. Wa a'riba, dan beberapa i'rab. Mahalluha, adapun tempatnya i'rab di mana? Kutubul Arabiyah, ialah beberapa kitab bahasa Arab, maksudnya ilmu nahwu.
Mahalluha adapun tempatnya i'rab kutubul arabiyah ialah beberapa kitab yang berbahasa atau bangsa Arab atau yang berbahasa Arab. Wallaha, wallaha hanya kepada Allah ini. Jikalau maf'ul itu didahulukan daripada fiilnya itu berfaedah takhsis, seperti iyyaka na'budu, iyyaka hanya kepadamu ya Allah, tidak kepada yang lain, itu takhsis. Adatul hasr, adatul hasr ada yang pakai innama, ada yang alatnya pakai mendahulukan maf'ul daripada fiilnya, seperti iyyaka hanya kepadamu na'budu menyembah siapa kita. Begitu juga dengan wallaha hanya kepada Allah nas'alu, nas'alu memohon siapa aku, wallaha dan hanya kepada Allah tidak kepada yang lain. As'alu memohon siapa aku, an-naf'a kepada kemanfaatan, an-naf'a kepada manfaat, bihi dengan tatmim, dengan menyempurnakan, bihi dengan tatmim. Di mana kita meminta kemanfaatan kepada Allah fid dunya, di dunia, wa ahsanal jaza dan kepada sebaik-baiknya balasan, wa ahsanal jaza dan kepada sebaik-baiknya balasan, alaihi atas tatmim, alaihi atas tatmim menyempurnakan apa tafsir fil uqba di dalam akhirat, fil uqba di dalam akhirat, bimannihi dengan pelantara, bimannihi dengan pelantara anugerah Allah, bimannihi dengan pelantara anugerah Allah, wa karomihi dan sifat dermawannya Allah, wa karomihi dan sifat dermawannya Allah. Suratul Baqarah. Cak maturana Baqarah ini sapeh mana? Surat sapeh. Suratul Baqarah, adapun ini ialah surat Al-Baqarah. Madaniyatun, madaniyatun ialah bangsa Madinah, berarti ayat atau surat Al-Baqarah ini turun di kota Madinah. Madaniyatun ialah madaniyah, bangsa Madinah, ayat yang turun di kota Madinah. Mi'atani wasittun aw sab'un wa samanuna ayah. Ini ada perbedaan ulama qurra, ada yang ada yang menyata apa, yang mengatakan 86, ada yang mengatakan 87 ayat. Wasittun wa sab'una 86 au sab'un atau 87 apanya ayatan ayatnya. Tidak ada yang mengatakan surat Al-Baqarah ini 86, ada yang mengatakan surat Al-Baqarah ini 87. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahman yang maha mengasihi dunia dan akhirat, Ar-Rahim yang maha mengasihi di akhirat saja. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Allahu, adapun Allah, a'lamu ialah lebih mengetahui, a'lamu ialah lebih mengetahui, bimuradihi dengan sesuatu yang dikehendaki Allah, bimuradihi dengan sesuatu yang dikehendaki Allah, bidzalika dengan itu alif lam mim. Berarti Syekh Jalaluddin ini juga tidak tahu tentang tafsirnya alif lam mim. Makanya beliau mengatakan Allahu a'lamu bimuradihi. Ini termasuk ayat-ayat mutasyabihat yang kadang manusia tidak tahu. Sobung ning kamus masalah. Dicari di kamus-kamus dah ada. Maka Allahu a'lamu bimuradihi.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mohon maaf ya. Mari kita baca bersama gantian. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman. Hak itu, ini sambil belajar tajwid. Sebetulnya saya bukan niat membaca tafsir, tapi mengajari tajwid kepada teman-teman santri yang ada di sini. Hak itu berada di tenggorokan. Hak itu bagian dari huruf halak. Jangan sampai serupa, jangan sampai tertukar antara hak dengan hak. Sebab huruf Arab itu ketika berubah maka maknanya juga berubah. Jadi Ar-Rahim, zat yang maha mengasihi, di akhirat saja ketika ini berubah hak menjadi hak, padahal sama-sama huruf halaknya. Kan huruf halak itu ada 6, hamzah, ha, ain, ghin, ha, kha. Padahal sama-sama huruf halaknya, huruf yang berada di tenggorokan ini. Tapi ketika salah meletakkannya maka maknanya juga berubah. Ar-Rahim ini bukan zat yang maha mengasihi, tapi hujan rintik-rintik ini. Jadi jauh maknanya sudah. Bismillahirrahmanirrahim pakai hak, maka artinya adalah Ar-Rahim itu hujan rintik-rintik. Begitu juga dengan takbir yang lain seperti iyyaka. Iyyak itu kalau tanpa tasydid itu adalah dhau'us syams. Dhau'us syams itu sinarnya matahari. Beda are genteng bila umpamanya genteng locot setong lalu masuk ke dalam rumah, itu iyyak namanya. Iyyak yang tanpa tasydid. Jadi kalau orang membaca Fatihah dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tanpa tasydid, berarti hanya kepada sinarnya matahari kami menyembah, dan hanya kepada sinarnya matahari kami mohon pertolongan. Murtad enggak? Ini gara-gara cuman membuang tasydid. Begitu juga dengan ha itu. Lalu berubah menjadi ha. Makanya di sini ini huruf halak. Huruf halak itu dibagi menjadi 3. Yang ujung di sini adalah tempatnya kha dengan ghin. Kha, coba bersama. Kha, khi, khu, bakh, khukhan, khani khakhna, minal mukhni, khakhikan, khanikha, khairun, khairun, khair. Ini berubah. Ketika berubah kha menjadi ha, khairun, ini maknanya sudah berubah jauh. Kalau khairin, khairun atau khairin ini sesuatu yang terbaik, tapi kalau khairun ini bingung maknanya. Khairul umam, asalnya khairul umam dibaca khairul umam. Paling bingung umat, benih paling maaf umat itu. Jadi khairul umam jangan sampai berubah menjadi khairul umam. Kalau khairul umam orang paling bingung umat gitu. Padahal bukan seperti itu yang digandaki. Khairul umam adalah
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling mapan umat, benih paling bingung umat. Tapi ketika salah kita mengucapkan, maka berubah maknanya, paling bingung umat. Lihat di sinilah pentingnya kita belajar ilmu Al-Qur'an atau ilmu tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Haknya kurang jelas. Ar-Rahmani. Ar-Rahmani. Ar-Rahimi. Jangan sampai dibaca Ar-Rahmani Ar-Rahimi, salah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Jadi di situ ada mim mati bertemu dengan mim. Umpamanya ditulis ke papan itu ada alif, lalu lam apa alif, lalu mim mati lam. Lamnya mim yang lam itu kan ada mimnya terakhir bertemu dengan mim. Jadi lam mim itu. Alif lam mim. Ya. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi. Za, bukan za. Fathah itu artinya terbuka. Maksudnya ketika kita mengucapkan huruf yang berharkat fathah, mulut ini terbuka, bukan za tapi za. Za. Begitu juga dengan ba, bukan be, bukan la raiba tapi la raiba. Fathah ini artinya terbuka. Dhammah ini artinya kumpul. Maksudnya kumpulnya dua bibir ketika mengucapkan huruf yang berharkat dhammah seperti u, bu, tu, su. Jangan berubah menjadi o, bo, to, so. Salah itu. Jadi dhammah ini kumpulnya dua bibir ketika mengucapkan huruf. Kasrah ini turunnya bibir bawah ketika mengucapkan huruf yang berharkat kasrah seperti bi, i, ti, thi, ji, hi. Jadi fathah maksudnya mulut terbuka ketika mengucapkan huruf. Za, coba. Za, ba, za. Zalikal kitabu la raiba fihi. Ya. Zalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Bukan mot tapi mu. Saya katakan tadi dhammah itu kumpulnya dua bibir. Mu, coba.
Ma, mi, bukan me, mi, mu, benar mo. Nah, akhirnya menjadi motakin. Padahal tidak seperti itu, harus mu, muttakin, bukan motakin tapi muttakin. Hudan lil muttaqin. Yo, hudan hudan lil muttaqin. Ya, hudan lil muttaqin. Nah, gitu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina bukan kuun, tapi kun tetap u. Kun mukminin, bukan mukminin. Begitu juga dengan mukminun, tidak seperti itu, tetap stabil. Coba perhatikan lagi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, alladzina wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, masih ada kun, tetap stabil. Kun mukminun, jangan mukminun, jangan dilepas, tetap mukminun, bukan mukminun. Atau yunfiqun, tetap yunfiqun. Ya, beda kan? Coba perhatikan lagi. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, wa mimma razaqnahum Nah, bagus sudah. Alhamdulillah, mungkin dicukupkan. Insyaallah dia. Insyaallah cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan
dijadikan oleh Allah ilmu yang manfaat dan barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim